dan Laude Yasir sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo tahun 2004 secara formal memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo mengandung cacat hukum. Formil karena seharusnya termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabo dapat lebih teliti melakukan verifikasi syarat administrasi calon Bupati dimaksud. B. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo Salsabila Widya Elmus dan Laude Yasir tahun 2004. C. Penetapan nomor urut pasangan calon. D. Berita acara sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo. Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo. 2. Bahwa kompilasi konstitusional hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabo telah lalai secara administrasi dalam penelitian dan verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo nomor urut 1 Salsabila Widya Elmus dan Laude Yasir pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo tahun 2024. 3. Bahwa sekalipun aturan terkait penelitian administrasi calon maupun pasangan calon baik itu di PKPU maupun di undang-undang sudah memberi ruang bagi termohon untuk menentukan cara, mekanisme, serta indikatornya yang berujung pada kekeliruan administrasi yang fatal secara hukum. 4. Bahwa permohonan pemohon berasal dari proses penetapan pasangan calon dan wakil calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo nomor urut 1 Salsabila Elmus dan Laude Yasir untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabo, di mana seharusnya pasangan nomor urut 1 Salsabila Widya Elmus dan Laude Yasir tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan bagian ketiga persyaratan calon pasal 14 ayat 2 huruf J tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. Dan huruf K tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan oleh pengadilan niaga, jika yang bersangkutan tidak dinyatakan valid pada pengusulan di KPU Kabupaten Pulau Taliabo, kemudian oleh termohon tetap menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo urut 1 Salsabila Widya Elmus dan Laude Yasir sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo. 5. Pada proses verifikasi administrasi bakal pasangan calon Salsabila Widya Elmus dan Laude Yasir pada KPU Kabupaten Pulau Taliabo ditemukan fakta yang tidak terbantahkan adalah adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 28 garing PDT Sus GLL 2021 PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 20 Januari 2022 junto putusan kasasi nomor 97K Pitsut Pailit 2002 tertanggal 18 Agustus 2022 putusan PK Mahkamah Agung nomor 17 PK garing PDT Sus Pailit 2023 tertanggal 3 Mei 2003. Dari fakta ini kemudian KPU Kabupaten Pulau Taliabo tetap memaksakan menetapkan calon Salsabila Elmus dan Laude Yasir sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo. 6. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam bagian kedua akibat kepailitan Pasal 21 dan 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagai berikut. Pasal 21 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 23 debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 meliputi istri dan atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Dalam kenyataannya putusan perkara PN Jakarta Pusat nomor 73 PDT Sus PKPU 2020 PN Jakarta Pusat tanggal 13 April 2020 di mana pihaknya adalah PT Karya Guna Bangun Persada dan PT Karya Cipta Bangun Sejahtera melawan termohon Ahmad Hidayat Mus dinyatakan pailit untuk diketahui bahwa pasangan calon Bupati Salsabila Widya Mus adalah anak kandung dari Ahmad Hidayat Mus yang mana sebagian harta yang menjadi objek pailit adalah atas nama Salsabila Widya Elmus sebagaimana dalam putusan perkara Akuo. 6A. Bahwa pasangan nomor urut 1 khusus calon bupati yaitu Salsabila Widya Elmus terlihat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 26 Agustus 2024 di mana calon bupati yakni Salsabila Elmus memasukkan beberapa harta kekayaan berupa bidang tanah tersebut yang notabene
Notabene bidang tanah tersebut merupakan objek pilot dari orang tua calon bupati, yakni Salsabila Mus, yakni Ahmad Hidayat Mus. 6B, bahwa untuk diketahui beberapa bidang yang dimasukkan calon bupati yakni Salsabila Mus dalam daftar harta kekayaan pada LHKPN yang secara hukum tanpa hak telah pula diduga dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain oleh calon bupati Salsabila Mus tanpa sepengetahuan kurator dalam pilot orang tuanya Ahmad Hidayat Mus. 6C, bahwa tim kurator Ahmad Hidayat Mus dalam pilot telah mengirim surat perihal pencegahan Ahmad Hidayat Mus orang itu tua. yang dibaca yang permohonan yang mana itu pakai 6A, 6B, 6C itu? Oh, izin yang mulia. Tadi saya coba, yang pertama tadi saya lupa, yang saya baca ini ada sedikit, saya mohon maaf saya kurang sampaikan di awal tadi, ada sedikit koreksi perbaikan. Tidak bisa, Pak. Oh iya, Yang siap. diserahkan saja yang dibaca. Oh siap yang mulia. Jadi yang tidak ada kami anggap tidak pernah dibacakan ya, karena Ya. tidak ada di permohonan itu. Ya siap yang mulia. Oh, langsung yang mana lagi ini? Saya langsung di tetap yang tadi yang mulia, poin 7. Poin 6 ada, tetapi poin 6A, B, C itu yang tidak, yang di penambahan yang mulia. Silakan. Ya. Izin yang mulia, apakah saya harus ulang di poin 6 tadi? Langsung Atau 7 saya aja. langsung poin 7 saja. Ya, terima kasih Majelis Hakim. Ya, 7, bahwa akibat termohon tetap memaksakan kehendak walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabo terkait status dari Salsabila WDL Mus yang bermasalah. Salah satu syarat calonnya yakni surat keterangan tidak pernah dinyatakan valid. Namun termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabo tetap menetapkan Salsabila WDL Mus dan Ode Yasir sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabo tahun 2004. Secara formal pemenuhan syarat yang ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabo mengandung cacat hukum formil. Karena seharusnya termohon KPU Kabupaten Buton dapat lebih teliti dalam hal verifikasi syarat administrasi calon bupati dimaksud. Oleh karena itu penetapan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabo Salsabila Widya Elmus dan Laode Yasir tahun nomor urut 1 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum ataupun batal demi hukum. Izin yang mulia bahwa poin dalil poin nomor 8, kemudian poin 9, kemudian poin 10 saya anggap dibacakan sebelum masuk poin ke-11 bahwa oleh karena pencalonan bupati dan wakil bupati merupakan salah satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni bermasalah terkait syarat calonnya telah tidak memenuhi syarat formil, maka dengan sendirinya pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabo urut 1 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum. 17, bahwa oleh karena berdasarkan prinsip 17 anggap 17 terbacakan. dianggap dibacakan. Ya, bacakan yang mulia. 18 juga begitu, 19 juga begitu yang mulia. Kemudian 20 juga begitu. Langsung saya masuk petitum saja. Saya masuk 21. Ya, bahwa dengan demikian berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pulau Taliabo tahun 2004 adalah keputusan yang mengandung catatan formil bersifat melawan konstitusi, melawan hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan dari perbuatan melawan termohon terkait penetapan pasangan calon nomor 1 Salsabila Widya Elmus dan Laode Yasir yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya. 22, bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat calon pasangan calon nomor 1 Salsabila Widya Elmus dan Laode Yasir di atas, maka sudah selayaknya pasangan calon nomor 1 harus dinyatakan didiskualifikasi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabo tahun 2024. Nomor 23 saya anggap terbacakan yang mulia. Ya, selebihnya dianggap dibacakan saja. Ya. Langsung petitumnya. Terus saya masuk langsung ke petitum yang mulia. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam putusan salah satu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara pemohon. 2, memutuskan penundaan pelantikan pasangan calon terpilih Kabupaten Pulau Taliabo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 hingga adanya putusan final Mahkamah Konstitusi.
Dalam pokok perkara, 1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai depositive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus kerat atau hal kasus yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki jurisprudensi. 2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya yang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabo nomor 188 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024. 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum, dan oleh karenanya membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabo nomor 139 tahun 2020 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 beserta lampirannya. 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum, dan karenanya membatalkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024. 5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan hukum keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabo nomor 138 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo 2024 tanggal 22 September 2024. 6. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bersifat melawan hukum penetapan pasangan nomor urut 1 Salsabila Widya Elmus dan Laode Yasir calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo. 7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabo untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabo nomor urut 1 Salsabila Widya Elmus dan Laode Yasir. 8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabo melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabo tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan melibatkan pasangan calon nomor urut 2 yakni Citra Puspitasari Mus dan Lautu Ahmadi, dan pasangan nomor urut 3 yakni Abidin Jaaba dan Dedi Mirjan. 9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabo untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami tim kuasa hukum pasangan Pak Abidin Jaaba dan Dedi Mirjan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Baik, lanjut ke 267 silakan. Terima kasih yang mulia. Dalam perkara 267 kami kuasa hukum Citra Puspasari dan Lautu Ahmadi pasangan nomor urut 2 mengajukan permohonan pembatalan terhadap SK nomor 188 SK KPU Pulau Taliabo tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabo tahun 2024 tanggal 7 Desember 2025. Bahwa oleh karena yang dimohonkan adalah penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kedudukan hukum yang mulia, karena ini melebihi ambang batas sebagaimana diatur 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016. 2%-nya itu 695 suara, namun pasangan nomor urut 2 memperoleh 13.546 suara, sedangkan pihak terkait nomor urut 1 sebanyak 14.769 suara. Selisih suara antara pihak terkait atau paslon nomor 1 dengan pemohon adalah 1.223 suara. Oleh karena itu pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas. Akan tetapi pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabo untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS terkait adanya laporan dugaan pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, bahwa oleh karena perbedaan selisih suara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 yang hanya 1.223 suara, sedangkan pelanggaran pemilihan terjadi di 15 TPS yang berjumlah DPT seluruhnya 6.290 pemilih, sehingga sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan apabila di 15 TPS tersebut dilaksanakan pemungutan suara ulang, dapat dipastikan perolehan suara berubah dan memungkinkan justru pemohon menjadi pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2024 tersebut, maka cukup beralasan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pasal 158 Undang-Undang nomor 10 2006 tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Lanjut ke pokok permohonan halaman 9. Isu hukum yang menjadi pokok permohonan adalah telah terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan, telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana ketentuan pada pasal 11 ayat 2 huruf D Undang-Undang 10 2016 dan atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Bahwa perolehan masing-masing calon tersebut di atas menurut pemohon patut dianggap tidak sah. Hal tersebut berdasarkan adanya laporan dugaan pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut di bawah ini. 1. Di TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu. Bahwa di TPS 02 Desa Woyo ditemukan fakta lebih dari 1 pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Ini nama pemilih atas nama Agus Salim Limbana yang terdaftar sebagai pemilih telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari saudara Agus Salim Saliba yang terdaftar sebagai pemilih TPS 02 Desa Woyo, yang membantu mewakili mencoblos surat suara yang terdiri jenis pemilihan gubernur dan bupati milik pemilih yang didampingi tanpa mengisi formulir. Demikian juga Yang Mulia, Sajuan Sangaji juga mewakili orang lain. Ada di TPS ini juga terdapat 17 pemilih yang diwakili untuk melakukan pencoblosan. Sehingga berdasarkan kami melaporkan ke Bawaslu Pulau Taliabu, kemudian keluar rekomendasi telah terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana P9 Yang Mulia. Kemudian dijawab oleh KPU Pulau Taliabu membalas surat rekomendasi tersebut pada tanggal 6 Desember 2004 yang pada pokoknya termohon menyampaikan melalui suratnya tidak dapat dilaksanakan rekomendasi Bawaslu Pulau Taliabu karena tidak bisa melakukan persiapan dan pelaksanaan PSU sehubungan harus mengikuti rapat pleno di tingkat provinsi. Selanjutnya Yang Mulia, sama dengan yang tadi di TPS 1 halaman 13, TPS 1 Desa Wayo, kalau tadi Woyo, Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Bahwa di TPS 1 Desa Woyo ditemukan fakta pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Wayo telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Wayo, padahal seharusnya memilih sesuai DPT pada TPS terdaftar antara lain, ini namanya Susanti SK Mayudin, kemudian Tamrin Likur, ada nama Zahir, dan terhadap hal pelanggaran pemilihan tersebut kami sudah melaporkan ke Bawaslu dan kemudian keluar pada tanggal 15 Desember tentang pemberitahuan tentang status laporan, dan kemudian itu berdasarkan P140 dan kemudian keluar rekomendasi Bawaslu bahwa telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di
di TPS 1 Desa Wayo tersebut, yaitu P141 yang mulia. Selanjutnya, halaman 15, demikian juga di TPS 1 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, bahwa di TPS Desa Salati ditemukan fakta lebih dari satu pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut, padahal pemilih terdaftar di TPS lain dan tercatat sebagai penduduk desa lain yang atas namanya di sini Harsono Abadarudin Novikasari. Dan hal terhadap pelanggaran tersebut kami juga telah melakukan Bawaslu, dan Bawaslu telah melakukan kajian, kemudian berdasarkan surat pemberitahuan tentang status laporan berdasarkan P142, kami cantumkan P142, dan kemudian keluar juga rekomendasi bahwa telah terbukti ada pelanggaran administrasi pemilihan yang harus ditindaklanjuti KPU Pulau Taliabu. P rekomendasinya 143. Kemudian pada halaman 16 yang mulia, demikian juga di TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Sama yang mulia, ada yang tidak berhak melakukan pemilihan atau menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Ada namanya Ali Bahar, juga Rahma Divinubun, Eti Bulalaung. Dan terhadap pelanggaran pemilihan yang tidak berhak memilih di TPS ini juga telah dilaporkan kepada Bawaslu. Kemudian Bawaslu pada tanggal 15 Desember mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yaitu P144, dan juga berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu, yaitu telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan dan harus ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Demikian juga yang mulia. Selanjutnya pada halaman 18, TPS 1 Desa Pancuran dan TPS 1 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. Ini kami ada pelanggaran, jadi ada perbedaan perlakuan terhadap coblos yang besar, yang di satu TPS itu tidak disahkan, tapi di TPS satunya disahkan. Kami sudah melaporkan ke Bawaslu, namun sampai saat ini kami tidak mengetahui perkembangan laporannya, tapi laporannya kami cantumkan pada P38. Kemudian di TPS halaman 20, di TPS 1 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara, bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 1 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara. Ditemukan pemilih yang tidak punya hak memilih dan atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 1 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan hasil KWA, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 144 orang, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 103 orang, jumlah pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan jumlah pemilih tambahan sebanyak 2 orang. Namun dalam daftar hadir pindahan diketahui yang menggunakan hak pilih ada 3 orang, sedangkan dalam jumlah pemilih tambahan terdapat 2 orang pemilih, sehingga terdapat sebanyak 2 orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih orang lain. Dan pelanggaran ini kami juga telah laporkan kepada Bawaslu, dan sudah ada pemberitahuan tentang status laporan kami, yaitu tercantum dalam P146, dan kemudian juga keluar rekomendasi Bawaslu Pulau Taliabu, rekomendasi bahwa telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan dan harus ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Taliabu. Kemudian halaman 21. Sebentar Pak Wakil, itu di dalil saudara kok tidak mencantumkan kode buktinya, kenapa? Iya, karena ini baru datang ke saya 3 hari menjelang ini, gak sempat mungkin ketika kita nyusun yang mulia. Oh. Makanya kami Ini sudah dalil keberapa ini untuk yang pelanggaran tadi? Dalil ke-6 yang mulia. 6. Dari 7 TPS. Sekarang hampir sama yang mulia. Iya, dianggap dibacakan. Ya, dianggap dibacakan. Datanya saja jadi, disampaikan. Jadi ada 11. Ada 15 yang kami persoalkan di seluruh TPS yang ada di Taliabu.
semuanya kami laporkan ke Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu mencoblos lebih satu kali, tidak berhak mencoblos itu. Kemudian kami ada 11 yang keluar rekomendasi bahwa apa yang kami laporkan itu terbukti ada pelanggaran administrasi. Ada 11. Disebutkan kodenya Pak, bukti tadi pertama kan P9. Oh, ini udah kami dari tadi. Sekarang Ya, sudah, tapi diulang lagi. Oh, P9 tadi rekomendasi, kemudian P143. Bentar sebentar yang mulia. Supaya kami cross dengan buktinya. Iya, ya. Kalau yang di desa yang halaman 16 yang mulia. Bapak sebutkan nomor buktinya saja, nanti kami akan cari. Iya. Yang di Desa Woyo P144 dan rekomendasinya 145 yang mulia. Kemudian di TPS 1 Desa Pancuran ini hanya laporan, tidak ada tindak lanjut dari yang mana itu? Yang halaman ini. Ya, yang bukti berapa? Yang tidak ada tindak lanjutnya? Bukti 38 yang mencoblos, yang coblosannya besar yang tidak disahkan yang mulia. Tidak ada perkembangannya ya. Kemudian di halaman 20 TPS 1 Desa Bombono P-nya P146 itu P, kemudian rekomendasinya 147 yang mulia. Kemudian di halaman 21 TPS Desa Lede Kecamatan Lede P148 P149. Kemudian di halaman 23 TPS 1 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan itu P168 dan P169. Di halaman 25 TPS Desa Bapenu Kecamatan Taliabu P76 P77. P berapa? P76 dan P77 yang mulia. Kemudian TPS 1 Desa Langganu Kecamatan Lede ini hanya laporan saja, tapi belum ada yaitu P85 yang mulia. Kemudian di Desa halaman 28 di Desa Omari Kecamatan Taliabu Barat laporan pemberitahuan tentang status laporan P95, rekomendasinya itu adalah P96 yang mulia. Kemudian halaman 30 TPS 1 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan pemberitahuan status laporannya itu adalah 117, kemudian rekomendasinya P118. Halaman 31 TPS 02 Desa Langganu Kecamatan Lede tentang status laporannya dari Bawaslu P127 dan rekomendasinya P128. Kemudian yang terakhir yang 14 TPS Gele yang mulia Kecamatan Taliabu Barat ini hanya laporan, tapi sampai saat ini kami belum mengetahui perkembangan laporannya. Selain itu ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mulia. Ya, itu dianggap dibacakan. Ya, dianggap dibacakan langsung petitumnya yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu nomor 188 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Pulau Taliabu. 4. Atau setidak-tidaknya melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 1 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, TPS 1 Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 2 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat,
TPS 1 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 1 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, TPS 1 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara, TPS 1 Desa Lede, TPS 1 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 1 Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 1 Desa Langganu, TPS 2 Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Laut, TPS 2 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, TPS 2 Desa Langganu, Kecamatan Lede, TPS 1 Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Nanti dari KPU untuk direspon ya. Betul tidak itu banyak rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh termohon sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tadi. Siap yang mulia. Kemudian 233 silakan.